warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Salam sejahtera kepada teman-teman semuanya. Langsung saja. Ini akhir tahun kita melakukan pendataan lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu LI. Untuk tahun ini LI-nya ada sedikit perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini LI untuk tahun ini formnya itu kami sederhanakan. Jadi untuk data-data yang nggak perlu diisi kami hapus, kita ganti dengan data-data yang biasanya yang hanya kita butuhkan saja. Nah, untuk LI, nah ini nanti ya, ini untuk seperti biasa untuk koordinator kecamatan tugasnya nanti mengumpulkan data dari jenjang SD, MI, TK dan RA. Tapi di sini nanti jenengan tinggal menge-share formnya dan minta untuk diisi lembaga-lembaga jenjang TK, RA, SDMI di kecamatan masing-masing. Setelah itu nanti dikumpulkan ke dinas berupa soft copy dan hard copy 2 lembar. Ya. Jadi untuk rekapnya nanti tidak usah, karena rekapnya nanti akan direkap oleh dinas sendiri. Tetapi ketika nanti ada beberapa data yang tidak valid atau kurang nek ngisi, istilahnya kalau ngisinya itu kurang benar atau ada kesalahan data, nanti siap-siap jenengan untuk dihubungi oleh dinas. Nah, terutama Kebon Sari jangan sampai siswa kelas 6. Seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya, untuk jenjang SMP, ini nanti kami mohon bantuannya kepada 3 rekan kita, yaitu Mbak Nini, Mbak Nani, dan Mas Danang ya, untuk mengkoordinir teman-temannya di SMP Kabupaten Madiun. Nah, itu nanti jenengan tinggal nge-sharekan formnya dan minta diisi dan dikumpulkan ke dinas. Dinas nanti bisa melalui koordinator 3 orang itu atau bisa langsung dari dari lembaganya masing-masing, dari SMP masing-masing untuk langsung setor ke dinas. Dan di sini kami minta untuk formnya nanti soft copy-nya nanti dikirim lewat flash disk saja, ya. Flash disk-nya tahun kemarin masih ada toh, teman-teman. Nah, gunakan saja ini berupa soft copy untuk jenjang TK, SD, MI, dan RA. Itu nanti dibuat 4 file ya masing-masing. Untuk RA 1 file, 1 folder, TK 1 folder, SD 1 folder, dan MI juga 1 folder. Jadi untuk SD, MI, TK, RA nanti foldernya disendiri-sendirikan, jangan dicampur jadi satu. Ya. Untuk penamanya nanti kodenya tinggal dinamai TK kecamatan mana, RA kecamatan mana, SD kecamatan mana, dan MI kecamatan mana, gitu. Untuk MTS nanti kami mohon bantuannya kepada rekan Saifuddin, MTS 5 Madiun ya, untuk mengkoordinir teman-temannya di MTS. Nah, nanti sebagai tembusan nanti kami sampaikan ke Mbak Hervi Kemenak untuk permintaan data ini. Siap nggih, Mas Saifuddin? Ini hadir ada ya ini, Mas Saifuddin. Nanti siap ya untuk mengkoordinir teman-temannya MTS 1 sampai MTS berapa, 12 kalau nggak salah ya? Siap 86. Ya, MTS 1 dan MTS 12. Sampai MTS 12 lembaga nanti dikoordinir. Untuk penamaan filenya ini mohon izin share screen ya. Nah, ini sudah kelihatan ya.
Sudah muncul. Nah, ini di sini nanti seperti ini formnya. Ini file-filenya, ini form pendataan SDMI XXX NNYY. Nah, ini nanti cara pengisiannya untuk penamaan filenya, form pendataan SDMI, form pendataan SMP MTS, XX ini nanti diisi namanya. Jadi gini, form pendataan SDMI ya, strip SD atau MI nanti dipilih salah satu, untuk SMP dan MTS juga dipilih salah satu. Contohnya form pendataan SD underscore Kebonsari underscore 01 underscore di YY ini ditulis kecamatannya ya, kecamatan mana gitu. Nah, seperti itu. Sama juga nanti untuk MTS dan SMP. Mohon diisi nama kecamatannya, seperti contohnya SMP Negeri 1 Nglames, Kecamatan Madiun, seperti itu ya. Untuk nanti untuk lebih memudahkan pemetaan kita mendata lembaga pendidikan di tingkat kecamatan, per kecamatan. Nah, seperti itu. Sama halnya nanti juga untuk apa namanya? Bentar. Ya, ini kita lanjutkan. Seperti ini tadi cara pengisiannya atau penamaan filenya ya nanti. Terus nanti dijadikan satu folder untuk memudahkan kita merekapnya. Terus tata cara pengisian kita ambil contoh untuk SMP dan MTS. Nah, seperti ini formnya yang ada tidak di nanti yang diisi cukup di kolom-kolom yang berwarna putih. NPSN wajib diisi jelas nanti. Terus untuk pemilihan status nomor 2 status ini nanti ini keadaan ini nanti kita buat keadaan per, kalau di sini masih 1 Agustus, ini nanti keadaan yang didata adalah keadaan per 30 November ya. 30 November 2020. Nah, 1 NPSN, untuk identitas sekolah 1 NPSN, jelas, status nanti tinggal pilih, diisikan angka 1 kalau negeri, dan 2 kalau swasta. Untuk nama lembaga jelas, alamat, ya, jalan atau dusun, jika ada jalannya diberi nama jalan, kalau nggak ada cukup nama dusunnya, RT RW jelas, desa kelurahan jelas, kecamatan nanti di sini ada pilihannya, Kecamatan Dolopong, Geger, Gembarang, Jiwan, Kare, Kebonsari, Madiun, Mejayan, Pilangkeceng, Saratan, Sawahan, Wonoasri, Wungu. Akreditasi, nanti kita tinggal pilih di sini A, B, C atau TT. Untuk TT ini adalah status tidak terakreditasi atau belum terakreditasi. Terus di sini tahun akreditasi adalah diisi tahun akreditasi terakhir. Jika untuk SD yang baru mendapat akreditasi tahun kemarin, maka diisi tahun 2019 atau tahun 2019 atau tahun 2018. Jenis sekolah ini nanti tinggal pilih 1 MTS, 2 MI jelas ya. Untuk jenjang SD, MI, TKRA juga sama.
Nah, seperti ini. Ini isiannya juga sama ya, ini enggak ada perbedaan yang signifikan masalah identitas sekolah. Untuk TKRA juga sama, tidak ada perbedaan yang signifikan. Sama juga. Oh ya, ini nanti untuk Pak Saipudin, selain untuk MTS negeri juga MTS swasta ya. MTS swasta se-Kabupaten Madiun. Nah, itu mohon untuk dikoordinasikan. Kalau ada apa-apa nanti bisa kita koordinasi lewat grup yang kemarin jenengan buat LI apa itu LI MTS Kabupaten Madiun ya, kalau nggak salah. Grup WA itu ya. Ya. Itu nanti jenengan bisa minta tolong ke teman-temannya atau kemarin yang masuk ke grup ada 3 orang itu nanti bisa dimintai bantuan, juga bisa. Terus nah, terus untuk peserta didik. Untuk peserta didik, untuk yang saat ini yang kita data ada peserta didik baru baru tingkat 1 tahun ajaran 2020-2021. Jadi untuk peserta didik baru ini yang dimasukkan adalah peserta didik yang kemarin diterima per tahun ajaran baru 2020-2021. Yaitu per Juli kemarin dimasukkan ke sini ya. Untuk MTS ini ada asal siswanya dari SD atau MI atau paket A, nanti bisa diisi. Ini kayaknya nggak ada masalah kalau ngisinya ini. Ini contohnya seperti ini. Nomor 2 ada peserta didik baru tingkat 1 menurut umur dan jenis kelamin. Nah, ini yang dimasukkan di sini hanya peserta didik baru. Jadi untuk peserta didik yang tidak naik kelas itu tidak perlu dimasukkan. Untuk peserta didik tingkat 1 atau tingkat awal, tingkat 1 atau tingkat 7 ya kalau SMP MTS. Untuk kelas 7 itu nanti yang dimasukkan hanya yang siswa baru saja. Jadi jumlahnya di sini itu harus sama dengan jumlah yang siswa diterima ini, yang nomor 1. Yang ketiga ada peserta didik baru tingkat 1 yang berasal dari luar kabupaten kota. Ini jelas seperti tahun-tahun kemarin juga terpisah. Sekarang kami jadikan satu di form ini. Jadi nanti kalau tahun kemarin itu kita kirim 2 file atau 3 file itu, sekarang cukup 1 file saja, nanti dimasukkan ke sini. Terus nomor 4 peserta didik menurut tingkat umur dan jenis kelamin. Nah, kalau ini nanti semua peserta didik yang ada di lembaga masing-masing. Sama halnya dengan tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk SMP hanya 3 tingkat. Nah, tingkat 1, 2, 3. Yang kelima, jumlah peserta didik berdasarkan rombel. Nah, ini jumlah peserta didik berdasarkan rombel. Di sini ya, jumlah rombel ini nanti diisi langsung global saja. Jumlah rombelnya itu seandainya tingkat 1 itu kelas E, berarti jumlah rombelnya ada 5. Nah, ini seandainya jumlah rombelnya ada 5. Itu ya. Terus untuk jenis kelamin tiap-tiap tingkat ini secara global ya, secara global. Jadi mulai kalau kelas paralel A sampai E itu jumlahnya laki-laki berapa, perempuan berapa, ini nanti diisi secara global saja. Kalau untuk SDMI itu jelas juga sama nanti pengisian jumlah peserta didik berdasarkan rombel. Terus nomor 6, jumlah peserta didik mengulang dan putus sekolah tahun ajaran sebelumnya. Nah, ini adalah jumlah peserta didik yang mengulang dan putus sekolah di tahun ajaran 2019-2020. Jadi yang katakanlah di tahun kemarin itu ada yang mengulang atau putus sekolah, itu nanti pengisiannya di sini. Mengulang dan putus sekolah di tahun ajaran sebelumnya. Jadi bukan untuk tahun ini, kalau yang ini adalah untuk tahun yang kemarin, yang 2019-2020, tahun ajaran sebelumnya. Mulai Juli 2019 sampai dengan Juni 2020. Nah, nomor 7, ini jumlah PD tingkat akhir. Jumlah PD tingkat akhir, peserta ujian dan lulusan tahun ajaran sebelumnya. Karena kemarin itu sudah tidak diadakan ujian,
Nah, ini berhubung file-nya itu membuatnya itu sebelum penghapusan ujian nasional kemarin, maka kita isi saja seperti ini. Tidak usah diubah, tetap seperti ini aja. Nanti untuk rekapnya saja yang kita ubah di sini. Jadi ini pendaftar tetap siswa tingkat 3 atau siswa tingkat terakhir tahun kemarin. Peserta ujian akhir ini maksudnya adalah peserta yang mengikuti ujian sekolah terakhir, semester terakhir ya, kalau untuk jenjang siswa tingkat akhir. Semester terakhir kemarin, bukan ujian nasional tapi ujian akhir. Itu ujian di sekolah yang paling akhir. Ujian sekolah paling akhir berarti semester genap, semester genap terakhir. Terus lulusan. Nah, ini untuk lulusan ini tidak boleh melebihi siswa tingkat 3. Jangan sampai ya, kemarin ada siswa tingkat 3-nya itu hanya 18 orang, lulusannya 23. Nah, itu lulusannya dari mana? Itu jangan sampai terulang hal-hal seperti itu. Ya. Terus nomor 8, daftar peserta didik melanjutkan lulusan tahun ajaran sebelumnya, yaitu peserta didik yang lulus tahun kemarin, tahun ajaran 2019-2020, yang lulus bulan Juni per Juni kemarin itu siswa melanjutkan, itu melanjutkannya kemana? Ke dalam kabupaten, luar kabupaten, atau tidak melanjutkan. Artinya ini untuk tidak melanjutkan ini mungkin nanti ada alasan-alasan lah. Ini untuk lembaga yang punya PD tidak melanjutkan, itu nanti form ini ya dilampiri keterangan tidak melanjutkannya. Umpamanya di sini ada peserta didik tidak melanjutkan laki-laki 2, terus perempuannya 1. Nah, ini nanti jenengan membuat lampiran formatnya terserah, pokoknya lampiran 3 siswa ini per by name ya, ditulis by name di lampirannya itu, atas nama siapa, alasan keterangan atau keterangan tidak melanjutkannya apa, kenapa, itu nanti silakan dilampirkan di filenya ini. Oke. Nah, tuh. Terus nomor 9, daftar nilai akhir sekolah tiap mata pelajaran. Di sini hanya kita ambil 4 mapel. Baik, kalau untuk SD, nah untuk SD ini ada 9 mapel di sini. Kalau untuk jenjang SMP hanya kita ambil 4 mapel, Bu ya. Nah, hanya 4 mapel saja, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA. Mapel inti di sini. Nah, ini nanti sesuai dengan karena data ini kita mengacu ke data kelulusan tahun-tahun yang sebelumnya, hanya 4 mapel sebagai acuannya, ya. Nah, ini nanti 4 mapel saja yang diisi. Kalau untuk jenjang SD nanti ada 9 mapel, bahasa Indonesia, matematika, IPA, pendidikan agama, PKN, IPS, seni budaya, keterampilan dan penjaskes. Nah, nilai ujian sekolah yang di sini yang diisikan nanti adalah nilai yang dimasukkan di dalam ijazah. Jadi kemarin ketika menulis ijazah, ya, menulis ijazah kan ada di bagian belakang ada nilainya ya. Nah, itu nilai itulah nanti yang dimasukkan ke sini. Ya. Nilainya di sini nanti yang diisikan. Nah. Terus yang 10, nomor 10 adalah jumlah siswa miskin. Jumlah siswa miskin total, ini nanti cara ngisinya adalah jumlah siswa miskin yang menerima PIP dan siswa miskin yang tidak menerima PIP. Jadi ini nanti isiannya untuk jumlah siswa miskin itu bukan jumlah keseluruhan siswa yang ada di sekolah ya. Hanya siswa yang terdeteksi miskin atau dalam nominasi kategori miskin. Umpamanya di lembaga tersebut siswanya ada 100, itu jumlah siswa miskinnya itu ada 70, maka
di sini nanti jumlah totalnya harusnya 70 karena kayaknya nggak mungkin kalau di satu lembaga itu semua siswanya miskin. Nah, kategori miskin itu kayaknya sangat tidak mungkin. Hampir mustahil kalau 100% siswanya siswa miskin semua karena kita tidak tinggal di daerah pedalaman. Nah, siswa miskin ini nanti misalnya siswanya ada 100, yang miskin itu hanya 70, maka katakanlah yang 40 itu menerima PIP, yang 30 tidak menerima PIP, maka di sini dituliskan siswa miskin yang menerima PIP dan siswa miskin yang tidak menerima PIP. Nah, dari isian ini nanti jumlah totalnya akan masuk ke sini, jumlah total siswa miskin. Nah, jadi siswa miskin ini tidak kalau bisa ya seharusnya itu tidak sama dengan jumlah total siswa. Apalagi kok sampai melebihi jumlah total siswa. Itu sangat tidak mungkin. Nah, itu untuk pengisian peserta didik. Ya, selanjutnya untuk kolom C itu pengisian guru dan tenaga kependidikan. Pendataan data guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini nanti kita tinggal mengisikan jumlah GTK berdasarkan jabatan, status, dan jenis kelamin. Nah, seperti biasa, seperti tahun-tahun kemarin, kita isikan di sini. Ini untuk kebutuhan, ini untuk jenjang SMP, ini ada kebutuhan gurunya berapa, kebutuhan gurunya 2, yang ada 2, ya, berarti ini nanti sudah terpenuhi. Ketika di sini belum terpenuhi, maka katakanlah PKN-nya kebutuhannya itu ada 3. Nah, sedangkan guru yang ada baru 2, baik PNS maupun non PNS. Berarti ini lembaga tersebut masih kekurangan guru 1 orang. Untuk jenjang SD, ya, ini kalau untuk jenjang SD kebutuhannya tidak perlu diisi karena gurunya hanya sedikit kalau SD. Beda dengan jenjang SMP yang gurunya sangat banyak. Ya. Ini jelas. Untuk yang kedua, jumlah GTK berdasarkan umur dan masa kerja. Nah, ini jelas pengisiannya sama dengan tahun-tahun kemarin, jumlah GTK berdasarkan umur dan masa kerja. Terus yang ketiga, jumlah GTK berdasarkan tingkat pendidikan. Ini tingkat pendidikannya guru tersebut. Nah, yang keempat, jumlah guru bersertifikat pendidik. Nah, untuk jumlah guru yang bersertifikat pendidik, ini baik menerima sertifikasi maupun tidak. Nah, ini nanti diisikan. Jadi, untuk guru yang bersertifikat pendidik, yang mendapatkan sertifikasi, itu ngisinya nanti kan dilinear dengan mapel. Itu sudah pasti mendapatkan sertifikasi. Nah, sedangkan guru yang punya sertifikat pendidik tapi tidak menerima tunjangan sertifikasi, itu nanti ngisinya tidak linear dengan mapel. Baik, walaupun sebetulnya itu sudah linear tapi ternyata tidak memenuhi syarat, tetap nanti masuknya tidak linear saja. Nah, nanti ngisinya seperti itu. Jadi untuk rekapnya saja nanti dari kita yang kita ubah. Tidak linear ini diisi guru yang punya sertifikat tetapi tidak mendapatkan tunjangan profesi. Seperti itu. Yang terakhir adalah sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, ini jelas ya pengisiannya untuk sarana dan prasarana. Ini statusnya milik dan bukan milik. Yang ada baik rusak ringan dan rusak berat. Untuk rusak sedang nanti masih kita masukkan ke dalam kategori baik saja. Enggak perlu dimasukkan. Yang dimasukkan adalah rusak ringan dan rusak berat. Rusak ringan itu adalah kerusakan yang kategorinya lebih dari 30%. Itu masuk rusak ringan sampai dengan 50% kalau sampai 70%. 70% ke atas itu nanti masuknya kategori rusak berat. Nah,
Sini diisikan. Setelah itu Madiun kita tanggali tanggal 1 Desember 2020 kepala sekolah NIP. Nah, seperti itu. Sama dengan untuk jenjang SD pun sama. Dan ini nanti untuk, nah ini untuk kepala sekolah yang bukan induk, itu tidak usah dimasukkan ke data. Jadi yang dimasukkan ke data hanyalah kepala sekolah dan guru yang statusnya induk atau definitif di lembaga tersebut. Ya, definitif secara SK Bupati ini ya. Untuk guru yang bukan induk, tidak perlu dimasukkan. Nah, jadi nanti di sini yang diisi ada sesuai dengan RIE-nya. Oh ya, ini untuk GTT yang belum masuk Dapodik gimana? Dimasukkan ya. Nah, ya, jadi ini masuknya di sini, yang diisikan di sini nanti adalah tenaga atau guru baik yang masuk di Dapodik atau EMIS maupun non Dapodik dan EMIS. Jadi data di sini nanti isinya adalah data yang betul-betul real yang ada di lembaga tersebut. Tujuannya apa ini nanti untuk GTK? Untuk GTK ini nanti sebagai perbandingan kita data yang betul-betul real di lembaga dan data yang ada di Dapodik. Nanti akan kita pertimbangkan, akan kita bandingkan data di Dapodik dan data realnya di lapangan. Jadi untuk LI tahun ini, pengisian laporan individu tahun ini, yang diisikan, kalau kemarin kita masih mengacu yang ada di Dapodik, kalau sekarang kita ngisinya yang betul-betul real di lapangan dan itu statusnya betul-betul induk. Kalau bukan induk, nggak usah diisikan. Contohnya ada guru SD yang nambah jam di MI atau MTS ataupun di SMP. Itu yang didata adalah yang hanya di induknya saja. Seperti contohnya ada guru MTS swasta, katakanlah guru bahasa Inggris karena kurang guru PAI di MTS atau Kemenak yang kurang jam cari tugas tambahan di SD atau sebaliknya dari guru SD karena kekurangan jam mencari tugas tambahan di MTS, itu nanti di lembaga non induknya tidak usah didata, yang didata hanya yang di induknya saja. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Demikianlah paparan kita hari ini ya untuk EI sebagai paparan awal seperti ini. Untuk lebih lanjutnya kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Monggo bisa dinyalakan mic-nya, mikrofonnya bisa dinyalakan. Kita ada tanya jawab, apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Laporan audit masalah pembelajaran tata San kerungu Kak. Pak Ikan, mohon Ya, monggo. Sinten iki? Sri. Halo. Halo. Oke, monggo. Untuk penanggalan bawah itu ditanggali berapa, Pak? Tanggal 1 Desember. Kali. Nah, Ya. 1 Desember nggih. Nggih. Terus mohon diulangi. Monggo dinyalakan mawon audionya. Enggak. Untuk itu Pak minta tolong diulangi untuk penamaan yang tadi. Yang form _ pendataan _SD. Oh, untuk yang file-nya ya. Untuk file-nya, nah ini. Nah, oke. Ya, untuk filenya, penamaannya ini nanti. Nah, ini. Ya. Kita namai filenya, contohnya seperti ini. Name. Ya. SD. Kalau SD dipilih SD, MI-nya dihapus saja. X-nya ini diisi Ngadirejo, contohnya Ngadirejo.
NN 01. Nah, YY-nya ini diisi Kecamatan Wonoasri. Seperti ini ya. Oke. Bentar. Itu nanti di foldernya kan sendiri-sendiri. Nah, itu ya. Terus, oh ya, satu lagi ini ada request dari Bu Enok, ya. Untuk apa namanya? Untuk foldernya, mohon maaf ini nanti untuk masing-masing kecamatan ya, untuk SDMI ini nanti selain ditambahi ya foldernya, dipecah-pecah lagi. Untuk SD itu nanti antara negeri dan swasta disendirikan ya foldernya. Foldernya disendirikan. Terus untuk TK, jadi nanti SD negeri kecamatan mana gitu di foldernya ya maksudnya. Contohnya seperti ini. Nah, kita buat folder SD negeri kecamatan Agung ya. Bentar. Sebentar. Oke. Nah, untuk SD-nya nanti untuk penamaan foldernya itu nanti gini. SD negeri Kecamatan Wonoasri. Nah, ini untuk folder SD negeri. Untuk folder SMP untuk MI pun juga seperti itu. Swasta nanti tinggal ini diganti SD swasta ya. SD swasta Kecamatan Wonoasri itu saja. Jadi nanti antara negeri dan swasta foldernya disendirikan. Nah, untuk SMP dan MTS nanti jenengan tinggal kirim file-nya aja ke sini karena nanti foldernya yang membuat kita satu Kabupaten Madiun jadikan satu. Nah, itu nanti yang membuat kita jadi untuk tingkat jenjang SD dan jenjang SMP dan MTS itu nanti per lembaga filenya per lembaga, tidak usah dimasukkan dalam folder. Nanti kita yang masukkan dalam folder. Untuk jenjang SD, MI, TKRA nanti kecamatan masing-masing kami mohon untuk koordinator kecamatan untuk apa namanya? Merekap menjadikan satu folder, dikirim ke sini, nanti rekapnya kita yang rekap. Kalau kemarin ada direkap itu ya pakai RC, kalau sekarang tidak usah pakai RC, nanti kita yang nge-RC-kan sendiri karena kemarin RC dari kecamatan banyak yang error. Nah, terus untuk datanya ya, untuk lembaga yang wajib mengisi, ini satu lagi tadi lupa, jenengan bisa lihat di referensi data. Nah ini. Nah, yang mengisi ini nanti khusus lembaga-lembaga yang punya NPSN. Lihatnya di mana? Di referensi data kemdikbud.go.id. Nah ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini data master pendidikan ya. Data master pendidikan dasar dan menengah untuk jenjang SD, MI, SMP, MTS. Nah, kita nanti lihatnya di sini. Di sini nanti akan ada lembaga-lembaga yang sudah mempunyai NPSN. Nah, ini. Kita pilih Jawa Timur. Kabupaten Madiun. Username wajib diisi. Kabupaten Madiun. Nah, Nah, seperti ini contohnya. Kecamatan Kebonsari. Nah, di sini nanti akan muncul nama-nama lembaganya seperti ini. Kita pilih untuk D. Nah, kalau SD jelas ya. Mungkin untuk koordinator pendataan
koordinator kecamatan sudah hafal SD-SD-nya. Untuk MI, nah untuk MI yang wajib ngisi contohnya seperti Kecamatan Kebonsari adalah ini. 18 lembaga untuk Kecamatan Kebonsari MI-nya. Nah, seperti ini dicari di sini ya. Per kecamatan. Nah, nanti untuk MTS. Nah, ini PR-nya Pak Saifuddin ini MTS-nya. Nah, untuk SMP sama, SMP-nya hanya 2, kalau 3, Kebonsari 4, Terpadu Subul Huda Kebonsari, 1 Kebonsari, 2 Kebonsari, dan SMPS Islam Pondok Modern Baidiu Samsi. Nah, sama halnya nanti jenjang TK ya, untuk TK, teman-teman koordinator kecamatan. Nah, ini ngambilnya data di nama lembaganya yang wajib ngisi, jumlah lembaganya nanti di pendidikan anak usia dini. Nah, Jawa Timur. Madiun. Nah, kita ambil contoh Pilang Kenceng. Nah, di Pilang Kenceng nanti tingkat TK-nya ini. Nah, ini TK-nya ada 25 lembaga. Terus untuk RA ada 3 lembaga. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, untuk kemarin yang masih banyak kekurangan yaitu geger, enggak salah yang geger. Tahun kemarin masih banyak yang belum terdata untuk Kecamatan Geger. Nah, untuk geger nanti TK-nya sejumlah 28 lembaga, RA-nya ada 16 lembaga. Ini untuk Kecamatan Geger. Seperti ini. Kemarin kalau nggak salah untuk geger hanya TK saja yang masuk ke sini. Tahun kemarin RA-nya tidak ada. Nah, ini ngambilnya di referensi data kemdikbud.go.id. Nah, oke. Nah, untuk lembaga yang tidak masuk ke sini, berarti belum punya MPSN, itu tidak perlu mengisi form LI. Nonton nggih? Nah, monggo. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Seksan. Mbak Nani? Ya. Nggih, monggo. SMP kan ada 3 wilayah. Itu untuk pembagian Ya. per wilayahnya itu mana saja untuk kita bisa mengkoordinir. Terus untuk filenya itu disetorkan sendiri-sendiri ya, tidak ke kita ya berarti. Kita hanya menyampaikan filenya aja. Pengetahuan saya seperti itu, mungkin gimana? Iya, untuk setornya SMP tetap seperti kemarin-kemarin, setor sendiri-sendiri ke dinas, ya. Tahun kemarin setor sendiri ya ke dinas, ya. Iya, setor sendiri. SMP. Nah, untuk SMP seperti itu tetap setor sendiri karena nanti kan kalau SMP kan tidak perlu direkap jadikan satu folder, tidak seperti SDMI. Jadi nanti setor langsung saja ke dinas untuk SMP-nya. Nah, ini jenengan nanti tinggal nge-share-kan, nanti kemarin memang di surat tugas itu ada sedikit kesalahan, ditulis wilayah ya, wilayah 1, 2, 3 gitu ya. Nah, sebenarnya nggak usah per wilayah, dikoordinasi saja, pokoknya perwakilan dari SMP 3 orang itu kita undang ke ini untuk sosialisasi, jadi nanti bisa cepat tular ke teman-temannya seperti itu. Oke. Napa Mbak Nini? Enggak. Salah. Oke. Kalau penamaan tadi yang SMP benar gini ya Mas ya. Form pendataan SMP misalnya negeri _1 Saradan gitu. Betul gitu ya? Gini, untuk penamaannya form pendataan SMP garing MTS garing itu nanti SMP MTS garing negeri 1 Saradan, negeri 1 Saradan ya. X-nya itu di negeri 1 Saradan. Ya. N-nya itu namanya ya Saradan 1 atau gimana gitu, atau di bolak-balik nggak apa-apa lah. X dan N-nya.
untuk YY, khususnya untuk YY. Iya. YY-nya itu nanti ditulis kecamatan. Oh, Nah, kecamatan. kecamatan Saradan seperti itu. Seperti contohnya SMP Negeri 1 Nglames, Kecamatan Madiun seperti itu, ya. Jadi nanti ditulis untuk khususnya untuk YY ini ya, untuk YY-nya itu nanti SMP Negeri 1 Saradan underscore Kecamatan Saradan. G. Itu aja nggak apa-apa. Oh Nggih. iya ya. Ya udah Mas, makasih. Sementara itu dulu. Mas, Mas Edi, nggih. ini terkait untuk surat tembusan di TK-nya mana? Untuk surat tembusannya ke TK nanti gimana ya? Bentar, saya ini masih koordinasi dulu. Untuk ke TK, kalau TK kan itu kan di bawah naungannya Korwil ya tetap aja. Ya, kalau TK di Nanti bawah bisa, Korwil. nah itu nanti bisa minta bantuan ke Korwilnya juga nggak apa-apa. Ini untuk Pilang Kenceng sama mana ini? Mejayan ya? Ya. Pilang Kenceng Mejayan ya? Ya, nanti sekalian kami sampaikan ke Korwilnya Mejayan saja, nggak apa-apa, kami bantu untuk koordinasi, ya. Nanti yang penting jenengan untuk menghubunginya itu saja. Kalau untuk tahun kemarin gimana? MIR. Ya, kemarin kita langsung dijadwalkan sebelumnya sudah ada surat. Kelihatannya sudah ada surat. Ya kita kondisikan saja seperti tahun-tahun kemarin nggak apa-apa. Gitu ya, soalnya kalau RA itu biasanya ngikut TK gitu, ada komunikasinya. Oh ya, ya nggak apa-apa. Kita nanti dikoordinasikan dengan IGTKI dan IGRA juga nggak apa-apa. Kondisional saja lah, enaknya gimana. Cuma nanti saya juga tak menghubungi Mbak Ervi Kemenak untuk masalah pemberitahuannya ini. Gitu ya. Pokoknya intinya kita kula nuwun lah ke Kemenak untuk minta pendataan di MTS, MI dan RA seperti itu. Ya, soalnya kan kalau kita mau mengadakan sosialisasi juga kalau nggak ada surat tembusan juga nggak enak. Oh iya, nanti kami sampaikan ke Kemenaknya saja, nanti lebih mudahnya. Ya istilahnya kita kula nuwun juga lah ke Kemenak. Ya. Enaknya. Ya. Monggo, Oke, lanjut. terima kasih. Ya. Ada pertanyaan lagi? Saking sinten monggo. Terus saya Pak Purbo dari Pak Ridwan nggih. Monggo sinten iki Mas Edi sama Mas Ridwan? Terkait pegawai induk non induk. Ya. Misalkan ada guru itu satunya induknya di TK, tapi dia ngajarnya juga di SD, di dapodiknya induknya di TK, beda kabupaten. Gimana? TK beda kabupaten. Nggak usah diisi itu. Nggak usah dimasukkan. Pokoknya yang kita masukkan hanya guru-guru yang induk di lembaga itu saja. Jadi kalau walaupun dia ngajar di situ dan induknya itu di luar kabupaten, berarti itu yang jelas intinya itu adalah hanya guru yang cari jam tambahan di lembaga tersebut. Iya, cari penghasilan tambahan masih. Ya udah. Oke, mari Ridwan, monggo. Pak Edi ngetor orang rungokne. Monggo Pak Ridwan. Halo. Anu dengar. Kumpulkan kapan? Oh iya, dikumpulkan 2 minggu ke depan, berarti kita sepakati tanggal berapa ya?
pisan. Ini tadi tanggal 2, berarti kita kumpulkan 2 minggu ke depan Tanggal 14. tanggal 19 nggih? 19. Cetak berapa? Paling lambat tanggal 19 ya. Cetak berapa? 19 Sabtu Mas Iksan. Maaf Mas Iksan, kemarin tuh kalau tidak salah kesepakatan dengan Bu Eno tanggal 17 paling Oh, tanggal lambat. 17. Oh ya. Tanggal 17 ya paling lambat. Dicetak Jadi nanti kita punya waktu dicetak 2 lembar saja. Ika Lembar ngomongnya kecil ya? Ridwan ki mau. rungok. Nah, itu Tangan. kalau dicetak menjadi berapa 3 lembar ya itu ya. 3 lembar jadi rangkap 2 saja nggak apa-apa. Rangkap 2 nanti dijadikan satu senal ya. Jangan senalnya sendiri-sendiri. Kakek senal nih ruang aku wisan. Dikumpulnya Dede apa koordinatore? Ya koordinator dong. Ridwan ki ruwet. Koordinatornya dong. Jadi- Ruwet arep li. Asisten Yeye. Jadi nanti gini ya. Senalnya itu sesuai dengan foldernya. Nah, jadi foldernya SD ada 2, SD swasta dan SD negeri, berarti senalnya nanti juga 2. Yang satu SD swasta, satu SD negeri. TK juga seperti itu. TK swasta, TK negeri. Senalnya ada 2. Terus untuk RA, MI juga sama, MI swasta, MI negeri, RA swasta, RA negeri. Kayaknya kalau RA negeri nggak ada deh. Kalau TK Berarti masih langsung ada. Mas, berarti langsung rangkep 2 tak kabeh ya. Ya, Maksudnya, di senel langsung. Lembaga 2 dadi siji sak senel. Sak senel. Jadi nanti kalau foldernya 4, berarti senelnya juga 4. Nek foldernya cuma piro? 1, 2, 3, Ya. 4, 5. Nek senelnya 5, foldernya 5, berarti senelnya juga 5 gitu ya. Nah, untuk kecamatan seperti itu ya, senelnya nanti sesuai dengan foldernya. Di senel aja, nggak usah per Warna lembaga pisan di ora? senel satu-satu. Di warna pisan peras kali. Di batik ya ora Oh, apa-apa. bingung. SD tak kayak ireng maksudnya. Wis monggo, boleh. Gaya acara dhewe wi. Mas, Rangko bingung. Mas ini monggo. mboten sida Mas. Pun paham, bahkan teko ae Mas Ridwan nih. Lala, iku teko begitu telepon aku. Ya ora apa-apa. Isian deh ini COVID kan. Ya, 14. Tahu loh. Pak Wes yang di-share per folder. Materi ini yang di-share. Matulane Mbak Nani yang di-share. Mana nih hasil rangkumannya dan bisa sekretaris koordinator ketua pagi. Oke, untuk bahannya nanti besar sekalian saiki ya. Iya Mas, langsung aja. Oke. Esok ya Praktek. kan? Esok ya apa-apa. Ya langsung praktek. Pak Iksan. Ya, monggo. Ini nanti untuk permintaan ini ada surat resmi dari dinas enggak? Soalnya Nah, itu. buat surat kamu kerjanya tanto kok. Tanto aku ya juga. Tanto kabeh wis mergo nih. Wong Ini ngebela apa aku nih. ini Pak ini Nah, mikrofonmu. kita sepakati kalau membutuhkan surat resmi nanti kita Ya, dibuatkan buatkan. saja Mas Iksan nggih, minta tolong. Cocok Iki kita sekretaris. kate guysmu ruwet iki kita. Jauh. Oke. Ya, nanti sekalian kalau gitu dibuatkan surat tembusannya ke Kemenak itu, Bu ya. Ya harus dibuat secepatnya. Iya, supaya kan bawa Nah. tembusan ke Kemenak. Oke, nanti dibuatkan suratnya. Kita ruwet iki guys, K3S. Bukan K3S, Mas. Maksudnya kan nanti ada memintakan ke tol juga. Nah. Baik, kita kan Orwellnya ikut ke Balirejo, sedangkan di sini Balirejo, Orwellnya nggak ada yang ikut. Oh gitu. Jadi, Oke. ini gitu. Ya. Kalau Orwell
satu tadi Pak Didi ada perwakilan, Mas Bagus ada. Untuk Wanasri Madiun Balirejo kan tidak ada. Jadi Jayan Korwil 2 juga enak. nah itu. Ya, nanti dibuatkan. Ya, siap. Makasih Mas Iksan. Iksan. Ya, Iksan. monggo. Ya, Sekalian di situ kalau buat surat dicantumkan pulkannya itu kecamatan ini ke siapa? Karena Nyun Sewu termasuk TK itu aku ya bingung, TK Gemarang itu Pak biasanya dia termasuk MI Mas. Ridwan, oh gitu. Oh, nggih. itu biasanya TK kan sudah ada koordinatornya TK toh Pak. Kita kan tinggal menghubungi koordinator TK kan sudah selesai. Alah kau orang ngerti TK Gemarang ya. Ruwet berarti Gemarang. Gemarang daerah asal Kalau tempat saya tuh kan ada Mas Pak Ridwan. Kalau tempat saya kan ada koordinator TK. Kita menghubungi koordinator TK sudah mencakup RA juga. TK itu sudah selesai. Ya maksudku ngerti ngono, tapi pengalaman kemarin TK RA Gemarang kuwi ruwet, soalnya sing marahi ruwet iki Pak Didi. Bolone wong TK. Gak dipercaya karo wong TK Pak Riyandi. Oke, nanti gini ya. Berarti nanti untuk teknisnya yang penting kita buatkan surat ke lembaga masing-masing administrasi itu. Nah, nanti untuk masalah teknisnya jenengan nanti bisa dikondisikan di lapangan seperti Pak Jaini tadi mau koordinasi dengan koordinator TK-nya biar lebih cepat, itu juga bagus itu. Malah cepat kalau gitu sebenarnya. Nanti kalau untuk Pak Ridwan nanti bisa koordinasi dengan Pak Didi ya, Pak Didi muncul blas ki mau. Nah, bisa koordinasi dengan Pak Didi. Oh. Oh iya. Nah, jadi nanti bisa dikoordinasikan seperti itu. Pokoknya enaknya gimana gitu aja lah. Karena nanti kalau terlalu saklek kita juga malah agak kesulitan. Jadi kita buat santai saja seperti saat ini, ngobrol-ngobrolnya juga santai. Mungkin satu-satunya Zoom meeting yang bisa engkel-engkelan hanya di LI ini. Santai ini karo ngopi santai. Engkel-engkelan. Oh, kapan sih? Masa santai pertemuan mesti ningguri ya karo kantin. Aston Ini curhat. Ceritanya curhat. Monggo yang lain ada usulan lagi atau pertanyaan? Ya, saya Yang SMP swasta juga ya Mas ya? Gimana? Yang SMP tapi tadi negeri swasta ya? Swasta juga ya? Ya, SMP negeri swasta sama, MTS juga ya. Sama. MTS-nya Oh iya, juga MTS. negeri swasta. Kebetulan kita enggak punya grup MTS, Mas. Nanti gimana koordinasinya? Untuk MTS ini ada Pak Oh ya, sudah. Saipudin ini. Iya. Nanti Pak Saipudin ya. Iya. Ya, makasih Mas. Gitu aja. Nah, ini untuk Pak Saipudin ini satu orang sudah menaungi semuanya ini, wakilnya Kemenak ini. Koordinator operator emis Kabupaten Madiun ini. Jadi cukup MTS nanti sudah di-handle sama Pak Saipudin. Jadi untuk SMP nanti hanya SMP negeri swasta saja. Oke. Filenya jangan lupa Mas Iksan. Iya, kilo sik to. Mas Iksan, untuk yang file anak yang tidak melanjutkan itu gimana? Untuk file? Untuk yang anak siswa tidak melanjutkan. Ya. Nah, itu nanti dibuat gini aja Pak Saipudin, dibuat gimana ya? Pokoknya dikasih lampiran saja bentuk Excel gitu, nama sekolah mana ya, nama lembaga, atanya nama lembaga, nama anak, terus alasan gitu aja. Alasan tidak melanjutkan. Itu kalau dibuat di sheet sebelahnya nggak bisa ya Pak?
Di bawahnya juga bisa kayaknya. Ataukah di sebelahnya itu sampean buatkan sheet-nya terkait dengan mungkin form tidak melanjutkan itu sebabnya kenapa gitu. Oh gitu. Jadi untuk penyamaan. Oh ya. Sebentar. Saya kasih tak share saya. Jadi biar nggak dua file gitu, satu file cukup mencakup itu. Oke. Saya masukkan sih. Nah, kita buat gini ya. Nah, sebentar. Sini data siswa putus dan tidak melanjutkan. Dulu kelihatannya sudah ada Mas Eksan. SD yang tapi jadikan satu file aja di sheet kedua gitu loh. Oh ya, oke, ini ya. Biar lebih mudah ini ya. Ini ya, dibuat gini aja ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Nomor, nama, putus atau tidak melanjutkan. Ini nanti tinggal dipilih di sini. Putus atau ini keterangan ini nanti diisi alasannya ya. Gitu, oke, Pripun? Kalau gini gimana? Cocok? Oke, Mas. Oke. Ya. Salma juga Rohim. Nah, ini. Jadi seperti ini ya nanti filenya. Untuk SD, MI, TK, RA sama di sini. Ini nanti kalau ini nanti tidak ada yang putus atau tidak melanjutkan, ini tidak usah diisi ya. Kalau ada yang putus atau tidak melanjutkan aja nanti diisi. Jadi kalau kosong atau nihil itu nggak perlu dicetak, yang dicetak cukup yang formnya saja. Kalau ada isinya nanti baru dicetak. Begitu, oke?
Oke, sebentar saya kompresnya dulu untuk di share. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi, nopo boten nggih? Pas. Ada apa? Pas. Ya, bentar.